الشكر علينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu serta para jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid As-Salihin rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memuliakan kita sekalian. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah di pagi yang berkah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka ruku dan sujud, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan, baik itu lisan atau amal dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan seluruh anggota badan kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majlisul ilm. Setelah kita menyelesaikan bulan Ramadan sebulan penuh. Ya, mudah-mudahan seluruh amal kita di bulan Ramadan ya menjadi amal yang salih, menjadi amal yang tentu saja makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di bulan Syawal ini kita akan lanjutkan berbagai macam amal salih kita, berbagai macam ibadah dan pengabdian kita kepada Allah. Salah satunya adalah dengan talabul ilmi, dengan terus mengkaji, dengan terus berusaha memperdalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun sunnah Rasulnya, yang semuanya tentu akan menjadi panduan hidup kita, akan menjadi cahaya bagi kehidupan kita, akan menjadi petunjuk bagi kita sekalian dalam menjalani hidup ini dengan benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita
Demikian juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi ini insya Allah kita masih melanjutkan kajian kita terkait dengan harta dalam perspektif ajaran Islam bagian yang ketiga. Ya. Dan di bagian ketiga ini, kalau waktu mencukupi, insya Allah kita akan menjelaskan 2 poin. Ya. Yang pertama yaitu terkait dengan harta kekayaan sebagai ujian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang berikutnya yaitu harta kekayaan sebagai bekal ibadah untuk kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan di dalam sunnahnya tentang kedudukan harta sebagai ujian bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Bahkan secara umum adalah merupakan ujian bagi manusia dalam kehidupannya. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Anfal ayat 28, ya, surat ke-8 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat ya di dalam ayat tersebut dengan ucapan wa'lamu. Artinya ketahuilah oleh kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki setiap hambanya mengetahui dengan benar, memahami dengan benar kedudukan harta dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja pandangan Allah ini harus kita jadikan sebagai apa? Sebagai pandangan hidup kita terkait dengan harta. Allah mengatakan wa'lamu, ya, ketahuilah oleh kalian annama amwalukum, bahwasanya harta-harta yang kamu miliki, wa auladukum, ya, dan anak-anakmu fitnah. Ya, para mufassirin mengartikan kalimat fitnah di sini adalah sebagai apa? Sebagai ujian, sebagai cobaan. Ya, sebagai apa? Sebagai fitnah, sebagai ujian dan cobaan. Ya, tentu saja istilah fitnah ini adalah istilah yang banyak disalahpahami oleh sebagian besar kaum muslimin atau sebagian besar kita. Ya, kalau di kita istilah fitnah itu biasanya untuk apa? Nah, biasanya untuk tuduhan dusta. Ya, seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar, dengan tuduhan dusta, maka istilah di kita orang menyebutnya dengan istilah fitnah. Ya, itu istilah yang umum dipakai. Ya, sehingga orang sering menjadikan fitnah ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena di belakangnya sering disertai dengan dalil, ya, yaitu dalil apa? Alhamdulillah. Itu dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya, al fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa fitnah itu lebih apa? Lebih besar atau lebih kejam dibandingkan dengan pembunuhan. Nah, orang sering menjadikannya sebagai apa? Sebagai argumen, ya, bahwa orang ketika menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak benar, maka orang katakan nggak boleh menuduh.
Ya, dengan tuduhan yang tidak benar, nggak boleh fitnah. Sebab apa? Sebab fitnah itu lebih besar atau lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini benar nggak kira-kira? Benar nggak tuh kira-kira? Ya, ini tentu pendalilan yang tidak tepat, ya, yang tidak tepat, pendalilan yang tidak benar yang seperti ini. Mengapa? Nah, sebab istilah fitnah, ya, di dalam Al-Qur'an maknanya bukan tuduhan dusta. Ya, makna fitnah, ya, dalam Al-Qur'an bukan tuduhan dusta. Tapi makna fitnah itu dijelaskan oleh para mufassir adalah apa? Adalah bisa diartikan sebagai ujian, bisa diartikan sebagai huru-hara. Ya, dijadikan sebagai huru-hara. Umpamanya, ya, para ulama menyebutkan seperti fitnah akhir zaman. Nah, itu betul. Yaitu apa? Huru-hara atau kejadian atau peristiwa-peristiwa besar yang terjadi menjelang akhir zaman. Ya, contohnya seperti umpamanya terjadinya apa? Terjadinya peperangan. Ya, seperti mungkin yang hari ini terjadi, wallahu alam. Ya, kita nggak bisa memastikan bahwa ini sudah akhir zaman. Ya, tapi kalau tanda-tanda akhir zaman, ya, memang sudah banyak tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda akhir zaman memang sudah banyak. Ya. Tetapi apa? Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa kiamat itu umpamanya sudah 10 tahun lagi, ya, atau beberapa tahun lagi ke depan, kita nggak bisa memastikan seperti itu. Ya, sebab apa? Sebab urusan kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi kalau tanda-tandanya sudah sangat banyak, luar biasa. Ya, sudah sangat banyak, luar biasa, ya, termasuk huru-hara peperangan yang terjadi di tengah-tengah manusia hari ini, ya kan, itu luar biasa, ya. Nah, dan fitnah yang seperti ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan, al fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu, ya, lebih kejam dibandingkan dengan pembunuhan. Mengapa? Karena huru-hara yang terjadi ini menimbulkan banyak korban jiwa yang tidak terkira, menimbulkan berbagai macam kerugian bagi manusia, baik itu harta, ya, kemudian jiwa dan berbagai macam kerugian yang lain. Ya, contoh saja umpamanya, kalau dalam peperangan dahulu, istilahnya kalau terjadi peperangan, ya, paling skala kerusakannya lokal aja. Ya, kalau peperangan terjadi di satu tempat, ya di situ saja kerusakannya. Ya, coba bandingkan sekarang kerusakan akibat perang. Ya, kan luar biasa. Ya, kerusakannya dahsyat, luar biasa. Ya, dulu mungkin orang istilahnya satu orang paling bisa membunuh mungkin 2-3 orang atau paling banyaknya 10 atau 20 orang. Tapi sekarang dengan senjata-senjata yang mematikan, ya, satu kali meluncurkan rudal atau peluru kendali, itu bisa apa? Bisa ratusan, ribuan, bahkan bisa jadi mungkin, ya, kalau hulu ledaknya itu apa? Nuklir, itu bisa menimbulkan korban jiwa jutaan orang. Ya. Nah, yang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, kembali kepada bahasan kita. Jadi istilah fitnah, ya, kurang tepat diartikan sebagai tuduhan dusta. Karena apa? Dalam bahasa Arab pun tuduhan dusta itu bukan disebut fitnah, tapi disebut tuhmah namanya. Ya, tuhmah, tuduhan dusta. Umpamanya seperti dalam istilah ilmu hadis ada namanya tuhmatan bil kadhibi. Jadi seorang rawi itu ditolak periwayatan hadisnya. Mengapa? Karena dia dituduh sebagai pendusta. Oleh siapa? Tentu saja oleh seorang yang adil, oleh seorang yang baik, seorang yang takwa, seorang alim yang memang terkenal kejujurannya. Ya, sehingga apa? Ketika seorang rawi ini dituduh dengan tuduhan dusta, kata rawi ini umpamanya, mohon maaf, Imam Bukhari mengatakan, saya tidak mau menerima
riwayat dari si fulan ini. Mengapa? Sebab dia seorang pendusta. Kira-kira kalau Imam Bukhari yang mengatakan begitu, kita percaya nggak itu? Nah, kita harus percaya. Mengapa? Sebab Imam Bukhari terkenal dengan apa? Terkenal dengan kejujurannya. Nah, ini namanya tuhmah, tuhmatan bil kadzib. Jadi menuduh seorang rawi, ya, atau seorang muhadits menuduh seorang perawi sebagai pendusta sehingga periwayatan hadisnya tidak bisa diterima, maka tuduhan ini kita harus terima. Mengapa? Karena dia lahir atau keluar dari seorang yang apa? Keluar dari seorang yang terkenal dengan apa? Terkenal dengan keadilannya, terkenal dengan kejujurannya. Nah, kembali kepada bahasan kita para jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah. Allah mengatakan wa'lamu, ketahuilah oleh kalian annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, bahwasanya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah sebagai fitnah. Dan makna fitnah di sini maksudnya adalah sebagai ujian. Ya, sebagai ujian bagi orang yang beriman. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah indahu ajrun azim, ya, di sisinya memiliki pahala yang sangat besar. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain di surat At-Taghabun ayat 15, ya, dengan redaksi yang hampir mirip, ya. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu, ujian bagimu. Ya, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang sangat besar, ya. Nah, para jamaah sekalian, itu diantara ayat yang menjelaskan bahwa harta adalah merupakan ujian bagi kita. Ya, bahkan Allah menyebutkan di sini tambahannya, anak-anak pun atau keturunan kita adalah bagian dari ujian kita. Walaupun apa? Walaupun yang namanya harta dan anak itu adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh manusia, diidam-idamkan oleh setiap kita. Ya, kita yakin siapapun, ya, sebagai manusia yang normal, ya, ingin apa? Ingin memiliki harta yang berkecukupan. Kemudian juga ingin diberikan keturunan. Ya. Tapi apa? Tapi harta dan keturunan ini walaupun sesuatu yang diidam-idamkan, kadang-kadang apa? Kadang-kadang dia menjadi fitnah, menjadi ujian bagi kita. Ya, contohnya umpamanya orang ketika diberikan harta, orang ketika tidak memiliki harta, ya, apa? Bersemangat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi apa? Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan harta, maka seringkali orang lalai dengan adanya harta tersebut. Seringkali orang apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena harta tersebut. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah harta ini. Demikian juga anak. Setiap kita menginginkan apa? Anak dan keturunan. Kita menginginkan anak dan cucu. Ya, orang sangat mengidam-idamkan ketika menikah, maka apa? Maka sering orang menunggu-nunggu keturunan ini. Ya, dan sering ditanyakan kepada orang. Ya, kalau orang sudah menikah biasanya yang ditanya apa? Sudah punya anak belum? Ya, kita pun ketemu dengan siapa? Dengan teman kita, sahabat kita, keluarga kita, sudah berapa anaknya sekarang? Ya, semua orang mengidam-idamkan itu. Dan ketika memiliki anak ada kebanggaan tersendiri. Ya, ada kebanggaan dalam diri kita bahwa kita diberikan anak, diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik kebanggaan tersebut, ya, apakah ketika memiliki anak, ya, maka anak itu memberikan kenikmatan seluruhnya bagi kita? Memberikan apa? Kenyamanan hidup seluruhnya bagi kita? Apakah harta dan anak itu memberikan ketenangan seluruhnya dalam kehidupan kita?
Belum tentu juga. Ya, kadang-kadang tadi ketika orang belum memiliki harta diberikan keleluasan untuk ibadah, untuk berbuat baik, ya, untuk melakukan amal-amal saleh. Tapi ketika diberikan harta, justru apa? Justru orang menjauh dari kebaikan-kebaikan tersebut, dari ibadah tersebut. Begitu juga umpamanya, ya, ketika orang diberikan anak atau belum diberikan anak dan keturunan, boleh jadi apa? Boleh jadi dia bisa istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang setelah punya anak, kita punya ujian tersendiri dengan anak-anak yang kita miliki. Mengapa? Karena anak yang kita miliki belum tentu sesuai dengan harapan kita seluruhnya. Ya, pada anak juga ada ujiannya. Ya, contoh sederhana saja umpamanya, ada anak-anak yang apa? Yang ketika kita didik dengan baik, ketika kita sekolahkan, ketika kita urus dengan baik, dia memiliki apa? Memiliki akhlak yang baik, memiliki perilaku yang baik, menjadi anak yang salih atau menjadi anak yang salihah. Ya, tapi apa? Tapi tidak semua seperti itu. Anak juga kadang-kadang menjadi ujian kita. Mengapa? Karena tidak semua anak punya karakter yang sama. Ada satu anak yang ketika disuruh sholat gampang banget nurut. Itu bahkan tidak disuruh pun ketika mendengar adzan sudah apa? Sudah langsung mempersiapkan diri untuk sholat, datang ke masjid umpamanya kalau anak laki-laki. Tapi apa semua anak begitu? Enggak semuanya. Terutama tantangan bagi orang tua itu apa? Seperti di waktu subuh ini. Ya kan, tidak semua anak mudah untuk dibangunkan. Ya, ada anak yang kita sudah bangunkan dengan berbagai macam cara, tapi apa? Betul nggak seperti itu? Ya, ada anak-anak kita yang sudah bangunkan dengan berbagai macam cara, apa? Susahnya minta ampun, subhanallah. Ya, kita sudah bangunkan dengan halus, bangun nak, gitu. Masih belum nggak bangun juga. Ya, kita bangunkan agak sedikit ini, ya, umpamanya kita usap dengan air mukanya gitu, ya, paling cuma balik badan, kirain mau bangun ternyata apa? Lanjut tidur, ya, seperti itu. Kemudian apa? Kita sudah kencengin suara juga, gitu, sudah tepuk-tepuk meja tuh, bangun, ya, ya. Nah, kadang-kadang apa? Ya, bangun sebentar, duduk, habis itu kita tinggal balik lagi tidur lagi. Ya, atau bahkan ada yang sudah lebih daripada itu, udah kita tarik selimutnya, udah kita tarik bantalnya, tapi masih apa? Masih seperti itu juga. Ya, kadang-kadang keluar, habis itu duduk di kursi, ternyata bukan langsung ke kamar mandi, malah apa? Tidur lagi di kursi. Itu seperti itu ujiannya. Ya. Dan itu bukan cuma di rumah kita, bahkan mohon maaf di lembaga pendidikan pun sama. Ya, di lembaga pendidikan pun sama. Jangan dianggap kalau anak itu masuk pesantren, kemudian di asrama, ya, semua anak itu mudah dibangunkan. Ya, ini jangan dianggap oleh para jamaah umpamanya kalau di pesantren barangkali anaknya apa? Nanti jadi gampang bangun. Belum tentu juga. Kalau di rumahnya susah kadang-kadang, di pesantren juga susah. Ya, enggak semuanya seperti itu. Ya, tidak semuanya seperti itu. Makanya di pesantren itu, ya, biasanya juga ada aturan-aturan yang membuat anak itu bagaimana caranya supaya apa? Supaya setelah bangun itu bisa segera umpamanya ke masjid. Dibuatlah aturan umpamanya, ya, semua santri, ya, setengah jam sebelum subuh harus sudah ada di masjid. Kalau enggak dianggap pelanggaran. Ya. Tapi apa? Ada aja yang umpamanya melanggar, ada saja yang melanggar. Ya, hadis itu memang ujiannya. Ya, saya masih ingat dulu di pesantren ada guru saya dulu, Allah yarham Ustaz Abdullah. Itu masya Allah luar biasa beliau itu. Ya, rahimahullah. Telatennya bangunin santri itu. Jadi beliau sering dakwah keluar kemana-mana, bahkan pulang itu bisa sampai jam 1 malam gitu.
Tapi kalau membangunkan santri itu nggak pernah telat. Itu komitmennya luar biasa beliau itu. Ya. Nah, itu kalau setiap bangun itu beliau membangunkan pakai bahasa Arab. Ya, beliau bangunkan intabihu, intabihu itu, ya. Dalam bahasa Arab artinya apa? Bangun, bangun, bangun. Gitu. Santri semuanya itu. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi santri itu? Ya seperti itu. Setelah beliau intabihu keliling ke semua tempat itu, kemudian beliau masuk ke masjid, santrinya ya ada yang langsung ke kamar mandi, ada yang apa? Ada yang balik lagi ke bantal. Seperti itu. Bahkan sampai apa? Ada santri-santri yang jadi kayak semacam apa? Kalau orang Sunda namanya ngalelewe gitu. Kayak mempermainkan gitu. Intabihu itu diplesetin. Ya, intabihu itu jadi mentagehu gitu. Di Bandung itu, gehu itu artinya toge dan tahu itu tahu isi. Nah, itu namanya gehu di Bandung itu. Jadi apa yang disampaikan Ustadz itu jadi candaan gitu buat santri seperti itu. Karena apa? Karena saking rutinnya beliau terus membangunkan itu. Ya, enggak pernah bosan. Mau santrinya setelah itu tidur lagi, beliau enggak pernah bosan untuk membangunkan setiap hari santrinya itu. Ya, nah mengapa? Karena tidak semua orang juga mudah untuk seperti itu. Untuk bangun pagi itu bukan sesuatu yang apa? Bukan sesuatu yang mudah. Dan apa? Dan disinilah ujiannya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan anak-anak itu juga sebagai ujian, ya salah satunya seperti itu. Tidak semua anak nurut, tidak semuanya anak mudah dibangunkan, tidak semua anak itu mudah untuk berangkat ke masjid, tidak semua anak itu mudah untuk melaksanakan salat. Ya, tidak semua anak mengikuti aturan kita, petunjuk kita, arahan kita, nasihat kita. Ada anak-anak yang apa? Ada anak-anak yang subhanallah memiliki kesulitan tersendiri untuk apa? Kita membimbingnya, mendidiknya dengan baik. Ya, mengapa? Karena memang anak itu adalah bagian dari ujian. Dan itu bukan cuma buat kita, tapi apa? Tapi juga buat semua orang. Bahkan para nabi pun, para rasul pun sama. Mereka juga ada nabi dan rasul yang diuji dengan apa? Yang diuji dengan anak-anak dan keturunannya. Seperti nabi siapa? Nabi Nuh salah satunya. Ya, sampai apa? Orang lain sudah beriman sementara anak istrinya belum beriman. Ya, sampai Nabi Nuh berharap mudah-mudahan masih bisa diselamatkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir kepada beliau dan umatnya. Bahkan ketika beliau sudah naik di bahtera pun beliau masih berharap anaknya masih bisa diajak untuk ikut naik bahtera tersebut. Ya, sampai beliau berharap terus. Ya, tapi apa? Tapi kata anaknya sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Ya, ayah, saya enggak usah diajak. Saya bisa berenang, nanti saya akan naik gunung dan saya nanti akan berdiri di atas gunung itu dan saya akan selamat dari air. Ya, Allah katakan la asimal yaum, tidak akan ada yang selamat hari ini kecuali yang mengikuti Nabi Nuh tersebut. Sampai akhirnya ketika Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kepada Nabi Nuh apa? Innahu laisa min ahlika. Sesungguhnya dia bukan keluargamu. Ya, padahal itu adalah putra beliau. Tapi karena tidak taat kepada beliau, tidak beriman kepada beliau, akhirnya apa? Allah mengatakan innahu laisa min ahlika. Sesungguhnya dia bukan keluargamu. Ya, karena apa? Karena dia tidak mau beriman. Nah, itu bagian dari apa? Bagian dari ujian kepada siapa? Kepada Nabiullah, kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi bahwa harta dan anak-anak juga adalah menjadi ujian bagi seorang beriman, ujian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tetap konsisten dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita istiqamah dengan keimanan kita kepada Allah, ya, atau tidak, ya? Karena apa? Karena harta dan anak-anak ini bisa menjadi ujian keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 34 dan 35, ya. Menjelaskan orang-orang yang suka menimbun harta, orang-orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta. Ya, di mana orang-orang ini menganggap harta adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala, bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Namun dia tidak menunaikan hak-hak dari hartanya ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang seperti itu, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa juluduhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, ya, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ya, ini Allah menjelaskan kepada kita tentang apa? Nasib orang-orang yang apa? Orang-orang yang kena fitnah dunia. Di mana apa? Di mana ketika mereka diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Dalam bentuk emas, dalam bentuk perak, dan dalam bentuk kekayaan-kekayaan yang lainnya, tapi apa? Tapi mereka tidak pernah membelanjakannya di jalan Allah. Harta hanya sebagai apa? Harta hanya sebagai ya apa? Sesuatu ya yang dibangga-banggakan. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala juga peringatkan dalam ayat lain, yaitu di surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Telah membuat lalai kalian at-takatsur, yaitu apa? Berbangga-bangga dengan harta. Ya, punya harta sekian triliun, ya, punya aset sekian, ya, atau punya apa? Saham sekian umpamanya. Jadi kebanggaan ya di tengah-tengah manusia. Punya rumah sekian, ya, punya kendaraan sekian. Wah, itu jadi apa? Jadi sesuatu yang membanggakan. Di mana-mana di apa namanya? Diumumkan, ya, atau bahkan ya apa? Ada ratingnya tersendiri. Ya, kan di Indonesia atau bahkan di dunia pun biasanya ada majalah apa tuh yang sering menyebutkan rating ya atau urutan orang-orang terkaya di Indonesia nih, orang-orang terkaya di dunia katanya. Apa majalah apa namanya tuh? Majalah Forbes kalau nggak salah ya. Nah, itu majalah yang biasa memuat ya urutan orang-orang terkaya. Ya, ini kekayaannya sekian, asetnya sekian, ini sekian. Nah, itu. Ya. Nah, orang-orang yang apa? Orang-orang yang ketika diberikan harta hanya sebagai apa? Hanya sebagai sebuah kebanggaan saja. Asetnya di mana-mana, jumlahnya sekian banyak, luar biasa. Ya. Tapi apa? Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Tapi mereka tidak pernah menafkahkannya di jalan Allah. Ya, jangankan untuk ya wakaf atau untuk infak-infak yang lain, bahkan zakat pun yang seharusnya menjadi kewajiban dari harta itu dikeluarkan, tidak juga mau mengeluarkan. Karena biasanya itulah fitnah harta. Orang semakin banyak harta semakin sayang untuk mengeluarkan. Ya, kan kalau dalam persepsi kita biasanya kan kalau ada orang yang minta infak, minta sedekah, aduh kalau saya banyak saya nggak bakalan susah-susah deh. Kan biasanya begitu ya. Itu fitnah harta seperti itu. Ya, ini semua yang minta sumbangan, kalau saya banyak duitnya, saya keluarkan aja di gampang. Ya, kalau saya punya duitnya 100 miliar, umpamanya nih DKM As-Solihin minta sumbangan nih buat renov masjid, buat apa 1 miliar, saya kasih deh. Nah, kan di pikiran orang pasti seperti itu tuh. Tapi coba diberikan dia 100 miliar itu, kira-kira gimana tuh? Belum tentu juga. Ya, pada saat belum punya, dia berangan-angan seperti itu.
Ya, bahwa apa? Kalau aset saya sekian, kalau saya punya tabungan sekian, kalau ini, saya gampang aja ngeluarin segitu kan nggak seberapa tuh. Ya, kalau 100 miliar dikeluarkan 1 miliar kan cuma 1%. Nah, itu nggak seberapa. Mau zakat aja 2,5%. Jadi nggak usah 1%, 2,5%, 2,5 miliar lah, kan gampang. Itu pada saat orang apa? Pada saat orang belum punya harta itu. Tapi ketika sudah punya, bisa segampang itu? Wallahu alam. Kalau ada orang yang gampang, alhamdulillah. Berarti apa? Ya Allah menyayangi dia. Ya, tapi apa? Tapi kebanyakan orang semakin tambah hartanya, semakin sayang juga pengeluarannya. Ya, sudah dikumpul-kumpul dengan susah payah, sekarang mau dikeluarkan, waduh, susah luar biasa itu. Jangankan dengan nilai yang bermiliar-miliar seperti itu, ya. Bahkan apa? Bahkan yang sedikit pun kadang-kadang apa? Ya, kadang-kadang susah. Karena apa? Karena itu akan menjadi hitungan nanti. Waduh, asetnya udah mulai berkurang nih. Wah, di sini sudah mulai berkurang nih. Di sini berkurang ini. Waduh, jangan sampai nanti berkurang nih. Nah, orang perhitungan luar biasa. Maka akhirnya tidak sedikit fitnah harta ini bagi orang apa? Ya, menjadikan dirinya menjadi pelit, menjadikan dirinya menjadi susah untuk mengeluarkan harta tersebut, dan apa? Tadi dia terus menyimpannya, dia terus mengumpulkannya. Ya, tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah peringatkan bagi orang tersebut, fabasyirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira orang tersebut, ya, atau mereka orang-orang yang menimbun harta tersebut bi'adzabin alim, dengan adab yang sangat pedih. Apa yang adab yang sangat pedih tersebut? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ya, adab yang akan ditimpakan bagi orang-orang yang menghimpun hartanya dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, tidak mau membelanjakan hartanya tersebut di jalan Allah, pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahannam. Ya, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari kamu menyimpan harta tersebut. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa harta yang dulu dibangga-banggakan pada saat di dunia tersebut, yang dikumpul-kumpulkan, yang tidak pernah mau dibelanjakan di jalan Allah, nanti akan dijadikan sebagai apa? Kalau kita umpamakan itu dijadikan sebagai setrika. Ya, yang sangat panas luar biasa, yang apa? Yang nanti akan disetrikakan dia apa? Di dahinya, di punggungnya, ya, di seluruh badannya. Allah katakan, ya, hadza ma kanaztum ya li anfusikum. Ini yang dulu kamu kumpulkan itu. Ya, ini yang dulu kamu simpan dan tidak mau kalian keluarkan itu. Jangankan dikeluarkan buat yang lain, bahkan untuk zakat sekalipun tidak mau dikeluarkan. Ini rasakan, fadzuku ma kuntum taknizun. Maka apa? Rasakanlah oleh kalian, ya, apa yang kalian kumpulkan tersebut. Nanti di akhirat tidak menjadi rahmat, bahkan menjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, apa? Fitnah harta. Dan sekali lagi tidak sedikit manusia yang terfitnah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya seandainya Allah memberikan banyak karunia kepada kita berupa harta. Ya, mengapa? Karena ketika orang tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta itu bukan menjadi nikmat tetapi menjadi nikmat. Ya. Harta itu tidak menjadi nikmat tapi justru menjadi nikmat. Nah, dalam bahasa Arab antara apa? Istilah nikmah dengan huruf ain dengan nikmat pakai huruf qaf itu maknanya bertolak belakang. Kalau nikmat adalah karunia kenikmatan, tapi kalau nikmat itu artinya azab, siksaan. Ya, jadi bagi orang-orang yang tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah,
hartanya tersebut di akhirat bukan menjadi nikmat tapi menjadi nikmat. Menjadi apa? Menjadi adab bagi dirinya. Karena apa? Karena dia hanya menyimpan hartanya dan tidak membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau orang tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam kebaikan, maka apa? Ya, jangankan di akhirat, boleh jadi di dunia pun tidak ada nilainya lagi. Saya mungkin sudah sampaikan beberapa kali. Hari ini kita bisa saksikan banyak orang yang punya aset, ya, apapun bentuknya, umpamanya dalam bentuk apa, properti dan sebagainya, banyak yang tidak bermanfaat sama sekali. Ya, kita lihat di rumah banyak orang yang di sekeliling kita, lingkungan kita, ada rumah-rumah yang sudah puluhan tahun tidak dihuni. Padahal di sisi lain ada orang-orang yang tidak memiliki apa? Tidak memiliki rumah. Bahkan ada, saya pernah ketemu orang yang apa? Ya, rumahnya itu diminta mau dibeli oleh orang tapi harganya agak murah, dia nggak mau jual. Ya, tapi dipakai juga enggak. Jadi dipakai dia enggak, dipakai orang juga enggak, dijual karena harganya dianggapnya enggak sesuai dengan apa? Harga properti itu. Akhirnya apa? Dibiarkan aja rumahnya itu membusuk. Padahal kan kalau seandainya dia tidak butuh dengan rumah itu, bisa orang lain yang mengisinya. Akan lebih bermanfaat seperti itu. Ya. Atau kalaupun dia tidak memberikannya kepada orang lain, kenapa dia tidak jual saja kepada orang walaupun dengan harga yang mungkin tidak sesuai lagi dengan harga properti tersebut. Uangnya dia ambil. Kalau dia nggak butuh uangnya karena banyak uang, kenapa nggak dia bagikan saja kepada orang? Betul nggak seperti itu? Iya, kalau memang nggak butuh, ada orang yang butuh, silahkan saya jual saja walaupun dengan murah nggak apa-apa. Ya, uangnya kalau juga dia nggak butuh karena banyak uang, kenapa dia nggak bagikan saja kepada orang-orang fakir miskin, kepada orang-orang yang apa? Yang membutuhkan, atau untuk fisabilillah, untuk fasilitas ibadah, untuk apapun, kan orang bisa memanfaatkannya. Daripada properti itu, daripada bangunan itu malah justru apa? Malah justru membusuk, tidak bermanfaat bagi manusia. Nah, ini sekali lagi, ini adalah ujian harta, ya, yang ini bisa menimpa siapa saja. Ya, orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan harta, tapi apa? Tapi dia tidak pernah membelanjakannya di jalan Allah, maka kata Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka apa? Berikan kabar gembira kepada mereka dengan adab yang sangat pedih. Ya. Kemudian para jamaah sekalian, terkait dengan harta sebagai fitnah, Nabi SAW juga dalam banyak hadis menjelaskan hal itu. Di antaranya hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ka'ab bin Iyad. Qala, beliau berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat itu, ya, memiliki fitnah, memiliki ujiannya. Ya, jadi setiap umat, para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada ujiannya masing-masing kepada mereka. Ya, umpamanya umatnya Nabi Nuh, ya, itu ada fitnahnya. Umatnya Nabi Ibrahim, ya, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, ya, umatnya Nabi Yusuf umpamanya, dan yang lain-lain, itu semua ada fitnah, ada ujian-ujiannya bagi mereka. Ya, ada ujian diberikan ujiannya umpamanya dengan apa? Dengan syahwatnya. Ada yang diuji umpamanya apa? Ya, dengan alam umpamanya, dengan kondisi alamnya. Ya, ada yang diuji dengan musuh umpamanya, berhadapan dengan musuh yang sangat berat umpamanya. Ada yang diuji dengan berbagai macam hal, termasuk di dalamnya yang diuji dengan harta. Dan sabda Nabi, ya, wa fitnatu ummati al-mal, dan di antara fitnah umatku adalah harta. Ya, coba kalau umpamanya sekarang perang yang sekarang terjadi ini, ya, Amerika Zionis Israel lawan Iran,
Itu fitnah apa itu kira-kira? Fitnah apa kira-kira tuh? Fitnah harta itu. Mengapa? Karena di banyak pemberitaan, ya Amerika itu nyerang Iran itu sebenarnya bukan karena yang lain-lain, tapi karena apa? Karena mereka inginkan cadangan minyaknya. Yang cadangan minyak ini memang sebahagian besar adanya di mana? Adanya di Timur Tengah. Makanya ada yang bilang, kok kenapa di Timur Tengah ini nggak pernah apa? Nggak pernah sepi dari perang sekarang ini. Ya, nggak pernah sepi dari apa? Nggak pernah sepi dari peperangan. Mengapa? Karena sekarang di sana pusatnya apa? Pusatnya kebutuhan manusia yaitu apa? Emas hitam. Ya, emas hitam itu apa? Minyak di sana. Sebagian besar minyak adanya di sana. Ya, bukan di negara-negara yang lain yang banyak hutannya, umpamanya yang hijau, tapi apa? Justru di negara-negara yang sebahagian tanahnya adalah tanah berbatu, tanah yang gersang. Tapi apa? Tapi dari situlah Allah Subhanahu wa taala apa? Keluarkan kebutuhan manusia yang hari ini sangat dibutuhkan, yaitu apa? Energi. Dari sanalah minyaknya, dari sanalah gasnya. Ya, makanya ya mudah-mudahan di kita BBM tidak naik ya. Ya, di negara lain sekarang BBM sudah mahal. Kenapa? Karena adanya fitnah ya yang terjadi di sana, di mana apa? Di sana di mana kapal-kapal yang biasanya lewat di Selat Hormuz itu ditahan oleh Iran. Ya, sehingga apa? Sehingga lalu lintas kapal yang biasa membawa minyak itu atau gas dan sebagainya tertahan. Dan itulah apa? Fitnah umat Nabi Muhammad SAW adalah apa? Harta yang menimbulkan huru-hara, yang menimbulkan peperangan, yang menimbulkan korban jiwa, kerugian harta dan sebagainya. Ya, itulah yang Nabi SAW dalam sabdanya ya sebutkan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, qalbu syaihi syabun ala hubbithnataini, tulul hayati wa hubbul mali. Ya, sabda beliau, hati orang tua renta itu senantiasa muda dalam mencintai dua perkara. Ya, artinya seseorang itu boleh tua usianya, boleh lemah badannya. Ya, tapi apa? Tapi ada yang tidak pernah menua dari jiwanya. Apa itu? Sabda Rasulullah, tulul hayati, yaitu cinta hidup yang panjang atau umur yang panjang, wa hubbul mali, dan kecintaan kepada harta. Ya, betul nggak tuh? Usia boleh menua, ya, rambut boleh memutih, ya, badan boleh apa? Boleh berkurang kekuatannya, ya. Tapi kalau untuk urusan dua hal ini kata Rasulullah, orang tidak pernah menua. Apa? Pingin umurnya panjang. Coba tanya yang paling sepuh di sini, masih pingin umur panjang nggak tuh? Masih pingin umur panjang. Yang umurnya sudah 70, yang 20, yang 80, tetap saja masih pingin panjang. Mudah-mudahan umurnya sampai 100 nanti. Betul. Yang 100 pun kalau ditanya masih pingin umur panjang, masih juga walaupun hidupnya udah susah. Harus dibantu, tetap saja masih apa? Masih pingin umur panjang. Ya, makanya orang didoain umur panjang kan kalau ulang tahun. Ya, panjang umurnya gitu. Padahal belum tentu juga orang panjang umur memberikan kenikmatan dalam hidup. Tapi itulah manusia. Ya, manusia kata Nabi SAW, ada yang tidak pernah menua. Apa? Harapannya untuk tetap hidup. Bahkan bila perlu, sampai ada apa? Puisi atau apa yang diucapkan. Ya, aku bisa hidup 1000 tahun lagi. Walaupun nggak pernah ada umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya sampai 1000 tahun. Karena umurnya umat Nabi Muhammad kata beliau apa? A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu cuma 60 sampai 70. Hanya sedikit saja yang lebih dari itu. Hanya sekian orang saja yang umurnya mungkin sampai 80, sampai 90. Ya, enggak banyak yang seperti itu. Tapi itulah harapan manusia seperti itu. Yang keduanya apa? Katanya yang tidak pernah menua apa? Wa hubbul mal, kecintaan orang terhadap harta. Orang boleh tua, tapi apa?
tapi urusan harta tetap apa? Tetap orang suka. Ya, orang tetap suka dengan yang namanya harta. Makanya kan jangan heran kalau ada orang yang ketika meninggalkan banyak koleksi yang mahal-mahal. Ada yang meninggalkan mobil sekian puluh, ada yang meninggalkan motor sekian puluh, gitu. Ada yang meninggalkan ini kenapa? Karena orang yang namanya dengan harta itu, ya, dia tidak pernah menua, tetap senang, tetap suka. Ya. Nah, justru apa? Justru disitulah ujiannya. Itulah fitnah umat Nabi kita Muhammad SAW itu apa? Tidak pernah redup kecintaannya kepada harta. Demikian juga dalam hadis yang lain, masih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu ithnani. Ya, ini sama maknanya. Ya, hubbul mal wa tulul umur. Ya, semakin anak Adam itu tua, semakin menjadi besar bersamanya dua hal. Ya, jadi walaupun menua, tapi tetap apa? Dua hal ini mengikutinya. Apa? Yang pertama adalah hubbul mal, yaitu cinta harta, wa tulul umur, dan panjang umur. Hadis ini sama, cuma beda redaksinya saja. Ya. Antara hadis yang tadi dengan yang ini, dan sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa apa? Bahwa ya ada dua hal yang senantiasa mengikuti perkembangan manusia. Ya, walaupun umur manusia bertambah, tapi tetap dua hal ini akan mengikutinya. Apa? Yaitu orang senang dengan yang namanya panjang umur. Yang keduanya apa? Yang keduanya adalah kecintaannya kepada harta. Dan kecintaan kepada harta ini adalah bagian dari ujian kehidupan seorang muslim, ujian kehidupan seorang mukmin. Ya, mengapa? Karena ketika seseorang mencintai hartanya, maka disitulah ujiannya. Apakah harta yang dicintainya itu dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau dia simpan, atau ya dia apa? Dia koleksi hanya menjadi sebuah apa? Hanya menjadi sebuah kebanggaan di dalam hidupnya. Kalau seseorang memiliki harta, kemudian dia membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka insya Allah Subhanahu wa taala apa? Akan menjadikan hartanya tersebut sebagai apa? Sebagai tabungan, sebagai simpanan, sebagai saham kebaikan dia di akhirat nanti. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki harta dan harta menjadi fitnah bagi dirinya karena hanya dijadikan sebagai kebanggaannya, dijadikan sebagai koleksinya, dijadikan sebagai apa? Sebagai simpanan dalam kehidupannya dan tidak dibelanjakan di jalan Allah, maka apa? Fabashirhum bi'adzabin alim. Kata Allah, maka berikan kabar gembira dia dengan azab yang sangat pedih. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati muliakan Allah, demikian barangkali baru satu poin yang kita bahas terkait dengan harta sebagai fitnah, harta sebagai ujian bagi seorang yang beriman. Dan tentu saja hal ini harus menjadi peringatan bagi kita sekalian, sebagaimana di ayat yang pertama yang tadi kita bacakan, Allah mengatakan wa'alamu, ketahuilah oleh kalian bahwa harta bisa menjadi fitnah bagi kita. Untuk itu mudah-mudahan ini menjadi tazkirah, menjadi peringatan bagi kita sekalian, agar seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita, harta tidak menjadi fitnah bagi kita, tapi dia menjadi kenikmatan bagi kita di dunia dan juga menjadi kenikmatan di akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekhilafannya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan, Pak. Maju aja, Pak, barangkali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Pak Ustadz itu menyangkut harta yang kita terima dengan cara yang halal. Nah, permasalahan Indonesia ini itu sudah menjadi
pengetahuan umum, hampir sebagian besar pejabat itu korup dan mereka mengumpulkan harta berdasarkan harta yang milik rakyat gitu. Dan itu bisa triliunan. Bahkan mantan presiden kita itu sudah ditetapkan oleh lembaga internasional sebagai terkorup di dunia, 3 terkorup di nomor urut itu. Nah, pertanyaan saya begini, harta ini harta korupsi dan berhasil dengan cara yang tidak halal. Jumlahnya banyak, miliaran, triliunan bahkan. Yang pertama, ketika koruptor ini setelah dia mengumpulkan sekian triliun, dia masukkan ke bank dan ke banker. Sekarang itu sudah dikenal, itu ada di banker-banker, Pak. Di rumah-rumah mereka itu ada banker. Kemudian saya mau taubatan nasuha. Taubatan nasuha, kemudian saya tidak berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi tersimpan di bank dan itu sekian. Nah, bagaimana taubatan nasuhanya orang ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika uang itu dia bagikan, saya mau ibadah sebanyak-banyak. Saya mau bagikan bangun masjid sebanyak-banyaknya, pesantren sebanyak-banyaknya. Bagaimana kedudukan bantuan dari hasil korupsi ini untuk lembaga-lembaga ini? Manfaat untuk dia sebagai seorang koruptor lah. Itu bagian pertama. Yang kedua, kemudian si koruptor ini meninggal. Harta ini diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, kedudukan harta waris, apakah itu menjadi kedudukannya berubah menjadi harta warisan yang halal, atau tetap uang korupsi yang diwariskan? Jadi tetap uang korupsi itu dibawa ke anak cucunya. Gitu. Status koruptor itu masuk kalau diterima oleh anak-anak cucunya. Itu yang pertanyaan kedua. Saya kira mungkin itu cukup Pak ya. Ya. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Ya. Terkait dengan harta yang diusahakan oleh seseorang dalam kehidupannya, kita sudah bahas di sebelumnya bahwa dalam pandangan Islam ketika seseorang mencari harta, maka nanti di akhirat akan ada 2 pertanyaan terkait dengan harta yang didapatkannya tersebut. Ya. Nabi SAW bersabda, la tazalu qadama 'abdin, ya, bahwa seseorang itu tidak akan bisa tegak nanti di akhirat karena dia harus mempertanggungjawabkan, ya, terkait dengan apa? Salah satunya adalah an malihi, tentang hartanya. Apa yang akan jadi pertanyaan dari hartanya tersebut? Ya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya. Dari mana dia mendapatkan harta tersebut? Wa fima anfaqahu, dan dipakai untuk apa atau dibelanjakan untuk apa harta tersebut. Nah, kalau seseorang mendapatkan harta, ya ini siapapun, kita tidak berbicara individu, tapi kita berbicara tentang hukum dalam syariat Islam. Bahwa siapapun seseorang yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram apapun bentuknya itu, ya, apakah dengan umpamanya dia berusaha tapi usahanya itu bidangnya haram, ya, umpamanya orang bisnis tapi bisnisnya minuman keras, bisnisnya judi, umpamanya bisnisnya di situ ada ribanya, ya, atau dengan cara mengambil harta orang dengan korupsi umpamanya, atau apapun bentuknya, ya, maka apa? Maka tentu hartanya ini, ya, adalah harta yang haram, yang nanti apa? Yang nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun umpamanya dia belanjakan dalam jalan kebaikan, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, umpamanya orang korupsi 100 juta, 100 miliar umpamanya. Yang 50 miliarnya dipakai bangun masjid. Ya, maka apa? Dia tidak akan dapat pahala apapun. Mengapa? Karena dia, ya, mendapatkan hartanya dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau terkait dengan masalah hukum umpamanya, nah tentu kalau seseorang satu saat ingin bertaubat, ya, dari mengambil hak orang itu, maka apa?
maka dosa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama sebagai prinsip umum, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa dan dosanya itu terkait dengan apa? Mengambil hak orang lain, maka apa? Maka harus dikembalikan hartanya tersebut. Ya, jadi mohon maaf kalau umpamanya para koruptor atau siapapun itu ya yang ingin dia bertobat, ya dia harus mengembalikan harta itu. Ya, kalau memang dia mengambil itu dari kas negara atau dari katakan APBN, APBD atau dari apapun, berapapun besarnya dia harus kembalikan kalau memang dia bertobat. Ya, kalau umpamanya dia mengatakan tobat tapi tidak mengembalikan, ya sama juga bohong. Ya, dia harus kembalikan dulu harta yang diambilnya itu. Ya, dibersihkan dulu. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan menerima taubat seseorang ketika apa? Ketika dia tidak membersihkan dirinya. Karena yang namanya taubat itu kan tujuannya adalah membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya. Ya, kalau dosanya itu adalah langsung dengan Allah, artinya dia bertobat membersihkan sesuatu yang selama ini kotor agar Allah Subhanahu wa taala menerima dirinya, menerima jiwanya. Nah, kalau umpamanya hartanya juga adalah harta yang kotor, maka apa? Maka harus dikembalikan supaya apa? Supaya benar-benar apa yang didapatkannya, apa yang dinikmatinya adalah sesuatu yang benar-benar halal. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan warisan umpamanya, nah di sini ada barangkali poin yang sangat penting sekali. Ini bagi siapapun, ya, terutama bagi keluarga kita khususnya. Ya, apa diantaranya? Yaitu didik kepada mereka kepekaan, ajarkan kepada anak-anak kita, istri kita, keluarga kita kepekaan agar apa? Agar mereka mau menolak kalau seandainya mereka diberikan harta yang haram. Itu sebenarnya yang sangat penting juga. Ya, mengapa? Karena kan tidak sedikit, mohon maaf, kepala keluarga umpamanya, seorang bapak yang mencari harta, kemudian dia mencarinya dengan cara yang haram, dan dia bisa terus berlangsung. Kenapa? Karena juga kadang-kadang keluarganya mendukung. Jangan-jangan yang membuat dia korupsi itu bukan keinginan dirinya, tapi karena siapa? Karena dorongan istrinya. Istrinya yang ngomel terus, istrinya yang ngomong terus. Masa Pak, orang sudah punya mobilnya sekarang kita masih ini juga? Masa orangnya rumahnya sudah sekian kita masih ini aja dari dulu rumahnya? Ya, akhirnya suami yang tidak punya niat korupsi jadi apa? Jadi niat korupsi juga. Atau kalau enggak istrinya siapa? Anaknya, tuntutan nuntut ini, minta itu, minta ini segala macam. Akhirnya bapak yang tadinya tidak mau korupsi jadi apa? Jadi korupsi. Ini sebenarnya yang penting itu. Di mana apa? Anak dan istri itu mesti punya kepekaan apa? Bahwa mereka harus menjadi orang yang apa? Yang menolak ketika suaminya, ketika bapaknya memberikan sesuatu yang ya di luar kewajaran atau dihasilkan dari cara yang haram. Istri itu mestinya bertanya, Pak, kok ini uang tiba-tiba saya dikasih uang ini dari mana, ini halal nggak? Ah, mestinya istri itu seperti itu. Sehingga apa? Istri juga jadi kontrol buat siapa? Buat suaminya. Ya, istri akan mengatakan, Pak, saya nggak mau kalau dikasih dari uang yang haram. Saya lebih baik hidup sederhana tapi dari hasil yang halal. Cukup dengan gaji atau dapat bonus yang memang wajar. Saya nggak mau ya dapat dari hal yang tidak baik. Atau kadang-kadang di kita kan orang ya ketika suami naik jabatan orang malah senang, oh asik nih. Sekarang suami saya di tempat yang basah ini. Ya, bukan basah banjir kayak di Priuk, bukan. Tapi maksudnya tempat, waduh, di sini nanti banyak apa? Banyak senggolannya, banyak. Wah, ini dari situ. Orang malah suka. Seperti itu. Justru apa? Mestinya apa? Mestinya istri itu pesan kepada suaminya, Pak, hati-hati ya. Ini tempat Bapak ini orang katakan ini tempat yang basah. Ya, tapi apa? Tapi saya nggak mau nanti Bapak dapat hal-hal ya dapat hartanya dari yang haram. Mestinya seperti itu. Ya, demikian juga anak-anak mestinya juga ada kepekaan pada diri mereka apa? Agar mereka hanya mau menerima dari orang tuanya sesuatu yang halal saja. Karena apa? Karena insya Allah hanya yang halal itu yang akan memberikan keberkahan. Sebaliknya, sebanyak apapun sesuatu atau harta yang haram,
maka dia tidak akan memberikan kebaikan, tidak akan memberikan keberkahan, bahkan apa? Bahkan akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, semoga kita, anak cucu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar hanya bisa menikmati harta-harta yang halal dan dijauhkan dari harta-harta yang dihasilkan dengan cara yang haram. Demikian barangkali para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa keluarga harus punya kepekaan justru untuk ya, kalau dia tidak paham, insya Allah buat mereka tidak, karena dalam Islam tidak ada dosa warisan. Orang tuanya yang berdosa, orang tuanya yang dia akan mendapatkan, akan dimintakan pertanggungjawaban. Kalau anak cucunya dia nggak tahu, dia nggak ada masalah, insya Allah. Ya. Demikian barangkali para jamaah sekalian, dan mohon maaf atas segala kehilapan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, itu datang dari kelemahan saya pribadi, dari kebodohan. Semoga Allah mengampuni atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.